Selamat malam. Perkenalkan nama saya Aulion Haliza dengan NIM 220211060147. Dan di sini saya akan mengerjakan praktikum multimedia modul 3 sesuai dengan nama file. Modul 3 dengan tugasnya HTML dan Bootstrap. Jadi yang pertama itu kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi mahasiswa mampu mengenal framework Bootstrap, mahasiswa mampu menggunakan framework Bootstrap, mahasiswa memahami definisi dan bentuk multimedia, mahasiswa mampu membuat sebuah program singkat yang menggunakan audio dan video. Lalu ada dasar teori. Jadi pengertian Bootstrap itu, Bootstrap menggunakan framework HTML, CSS, dan JavaScript yang dapat digunakan untuk membangun sebuah situs web yang responsif. Jadi desain web responsif atau responsive web design atau dengan disebut juga dengan RWD adalah sebuah desain web yang otomatis akan menyesuaikan luas halaman yang nantinya akan ditampilkan dengan menarik pada sebuah perangkat dari ponsel sampai desktop. Jadi Bootstrap ini terdiri dari satu set file CSS, JavaScript, dan jQuery. Lalu ada file Bootstrap, jadi satu set file Bootstrap dapat diperoleh di situs getbootstrap.com yang terdiri dari direktori CSS, direktori JS, direktori font. Jadi penggunaan Bootstrap itu setelah semua file diperoleh, selanjutnya ditambahkan perintah untuk memanggil file-file Bootstrap di bagian head dokumen HTML untuk menggunakannya. Ini ada penjelasannya. Untuk mengetahui agar Bootstrap telah berjalan dapat dilihat dari font web yang akan terganti dengan font Glyphicons yang merupakan font bawaan dari Bootstrap. Jika font sudah berubah seperti gambar di atas, maka Bootstrap sudah berjalan. Ada grid Bootstrap, ada kelas grid. Ketika menggunakan sistem grid Bootstrap, ini baris-baris harus berada di dalam kelas kontainer atau kontainer fluid atau agar objek-objek dalam halaman web teratur atau rapi. Ada from Bootstrap, lalu ada from vertikal, ada from inline. Pengertian multimedia. Multimedia dalam web adalah suara, musik, video, film, dan animasi. Jadi multimedia hadir dalam berbagai format. Multimedia bisa berupa apa saja yang bisa didengar dan atau dilihat. Untuk format multimedia seperti audio atau video berbeda ekstensi format SEF, WAV, MP3, MP4, MPG, WMF, dan AVI. Bentuk-bentuk video umum, MP3 digunakan oleh YouTube, MP4 reproduksi oleh YouTube, MP4 digunakan oleh pemutar flash, MP4 didukung oleh HTML5. Form dalam video ada MPG, AVI, WMF, QuickTime, Real Video, Flash, OGG, WebM, MP4. Ada bentuk-bentuk audio. Baru prosedur percobaan praktikum. Jadi kita akan buka Notepad atau bisa juga langsung di Visual Video Code. Baru ketik dan buat latihan berikut sehingga menjadi form registrasi pada langkah keempat. Disimpan dan simpan file dengan ekstensi HTML dan atur ikonnya dengan UTF-8. Dan kemudian klik ganda pada referensi pada OpenWidth gunakan web dan Mozilla Framework Chrome Safari dan lain untuk membaca menampilkan dokumen HTML ini. Apabila tampilan Bootstrap Anda telah sesuai seperti gambar, maka Anda telah berhasil menyelesaikan modul 2. Menyelesaikan modul 3 karena ini sekarang berada di tugas modul 3. Jadi tugas pada percobaan sebelumnya tambahkan footer yang berisi nama dan NIM, lalu buatlah sebuah akun hosting dan upload hasil prosedur percobaan praktikum modul 3 ke dalam hosting. Saya di sini sudah membuka
Visual Video Code, dan kita sudah masuk di folder praktikum Mulmed dan kita akan membuat tugas dari modul 3. Dan di sini saya akan membuat tugas dengan form registrasi dengan NIM dan nama saya. Jadi yang pertama itu kita harus membuat dot type HTML, lalu HTML login, lalu kita set UTP 28. Hmm, jadi saya akan jelaskan dari eh, detail HTML. Jadi di ini bagian head, ini adalah struktur standar HTML. Lalu untuk meta char set UTF min 8 ini memastikan eh, semua karakter termasuk simbol-simbol yang ada di dalam coding ini tampil dengan benar. Baru meta name ini dia meta name viewport content ini sangat penting untuk Bootstrap. Jadi perintah ini memberitahu kepada browser, terutama di mobile atau di HP, untuk mengatur lebar halaman sesuai lebar layar perangkat. Ini yang membuat Bootstrap bisa responsif. Baru title ini teks yang muncul di tab browser Anda. Jadi di sini saya akan ketik di dalam title-nya itu praktikum from registrasi. Lalu link ini dia ini adalah inti dari Bootstrap. Baris ini memanggil atau mengimport semua file CSS atau gaya dari Bootstrap ini. Dia akan membaris style. Jadi style itu ada warna, ukuran, font, tata letak, dan sebagainya pada HTML. Lalu eh bagian div class ini di bagian body. Body ini yang akan kita lihat di halaman web. Jadi di dalam div class ini ada container. Ini adalah salah satu kelas Bootstrap yang membungkus semua konten. Kalau orang mau memberi margin atau margin di sebelah kiri dan di sebelah kanan agar tidak terlalu mepet ke tepi layar. Lalu di
Multi-5 ini eh, kelas yang berarti marginnya top 5 atau beri jarak di atas sebesar 5 unit. Lalu eh, div kelas raw ini adalah membuat satu baris horizontal untuk menaruh konten. Lalu div kelas called MD8 offset MD2 ini Boostred menjadi layar membagi layar menjadi 12 kolom. Baru untuk call MD min 8 ini untuk buat elemen ini lebarnya 8 kolom di layar medium atau desktop. Lalu offset MD2 ini berarti geser elemen ini ke kanan sejauh 2 kolom. Lalu hasilnya 2 kolom kosong, 8 kolom diisi, 2 kolom kosong sama dengan 12 kolom. Jadi ini standar untuk membuat eh, web atau konten yang berada di tepat di tengah layar. Lalu eh di bawah sini di from action ini itu adalah pembuka formulir. Lalu untuk div kelas MB-3 ini adalah kelas Bootstrap 5 atau yang versi terbaru untuk from group MB-3. Jadi margin bottom 3 beri jarak di bawah agar kita bisa menginput nama, email, password jadi supaya tidak saling menempel. Baru label label kelas label ini eh untuk eh memberitahukan contoh ada nama, email, lalu password, ada jenis kelamin juga karena di dalam contoh di sebuah modul ada nama, email, password, dan jenis kelamin. Lalu ada input kelas. Jadi input kelas ini Bootstrap yang memberikan style pada kotak input agar terlihat modern, rapi, dan lebar. Jadi untuk select 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 class, jadi kita akan memberitahu atau memberi style pada menu drop down untuk jenis kelamin. Jadi kita akan memberikan apa ya style lang kepada menu untuk di di bagian jenis kelamin. Lalu untuk button type submit ini untuk kalau button dia untuk memberi style style dasar tombol jadi button jadi tombol ini di bagian button. Lalu button primary ini untuk memberikan style dan dia style berwarna biru pada tombol atau button yang di dalam
di dalam web tersebut. Lalu di bagian footer kita akan masuk ke dalam higher class. Jadi ini membuat garis horizontal untuk memisahkan from dengan footer dan memberikan jarak di atasnya. Lalu untuk footer ini sendiri adalah tag HTML untuk footer bagian kaki halaman. Lalu untuk pastrong ini untuk membuatkan teks menjadi tebal. Lalu ini praktikum, di sini di praktikum dibuat oleh. Lalu ini nama saya dan berisi teks nama saya dan NIM saya. Lalu untuk eh div script SRC ini untuk apa ya namanya JavaScript diperlukan untuk beberapa komponen Bootstrap yang interaktif seperti menu drop down atau pop up supaya bisa berfungsi. Jadi singkatnya kalau kode-kode ini saya akan memanggil CSS Bootstrap lalu menggunakan kelas-kelas bawaan Bootstrap seperti container, raw, call MD8, lalu from control, baru button untuk menata from registrasi agar rapi dan berada di tengah lalu melakukan footer dengan nama saya di bawahnya. Lalu saya akan coba ini. Lalu setelah saya sudah simpan untuk index.html, lalu di sini saya akan coba hosting menggunakan Netlify oleh semua server web. Jadi saya akan drop file ini di dalam Netlify untuk hosting. Jadi setelah saya menyimpan file untuk bernama index.html, terus saya akan membuka ini praktikum, file praktikum yang saya akan uh, seret ke uh, Netlify untuk web ini akan di posting. Setelah di drag and drop, uh, prosesnya sudah komplit. Jadi kita akan lalu setelah komplit kita langsung lihat saja webnya open browser deploy. Jadi nama, registrasi, baru email, ini password, 1, 2, 3, 4 contohnya. Lalu ini bisa pilih wanita, baru praktikum ini dibuat oleh saya sendiri, baru submit. Di sini jadi saya sudah memakai hosting dari Netlify. Jadi di sini saya akan lanjutkan untuk bisa ada output di bagian submitnya. Di sini saya sudah menambahkan out supaya ada output
Setelah saya klik submit, sini, praktikum registrasi, centang nama saya, email ini, password dan 1234, yes, kelamin, wanita, submit. Jadi, output sudah berhasil. Jadi, terima kasih Aulia, data Anda telah berhasil dikirim. Jadi, sekian dari praktikum modul 3 saya. Terima kasih.